Oke. Sorry. Ini soalnya dia bilang ditemukan sebuah planet yang mengarut bintang serupa matahari dengan jarak 2,4 AU. Oke, kita notice di sini dia bilang pertama serupa matahari ya. Serupa matahari dengan jarak 2,4 AU. Sama hal dengan bumi, planet tersebut juga memiliki oblikitas, tapi kemiringannya itu 40 derajat. Jika vernal equinox terjadi pada hari pertama, maka siang terpanjang di lintang 50 derajat lintang selatan terjadi pada hari keberapa gitu ya. Nah, di sini kita coba lihat ya. Maksudnya serupa matahari itu apa ya? Di sini dia bilang serupa matahari, kita asumsiin aja beneran kayak bumi matahari gitu ya. Cuman jaraknya di sini sekarang 2,4 AU. Maka kita tulis ya jaraknya 2,4 AU dan obliquitasnya itu 40 derajat. Nah, sekarang coba kita gambar. Di lintang 40 derajat tuh kurang lebih gimana? Ini, ini kita gambar koordinat horizon dulu, utara, selatan, terus naik 40 derajat ya. 50 derajat, sorry. Naik 50 derajat. Nah, kemudian ini tuh kita cari dulu ya. Periodenya tuh berapa lama untuk si bintang ini ya. Maksudnya tuh gini. Kalau kalian masih ingat rumus deklinasi matahari itu apa? Rumus deklinasi matahari. 23,5 kali sin beda hari dari 21 Maret dibagi 365,25 dikali 360 derajat. Oke. Nah, coba kita interpretasi satu-satu ya. 23,5. Ini dapat dari mana? Ini tuh dia dapat dari obliquitasnya bumi. Obliquitas bumi. Nah, kalau misalkan obliquitasnya bumi berubah, contoh jadi 30 derajat, maka rumusnya jadi apa? Jadi 30 derajat sin bla 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 ini. Oke? Maka yang di depan ini itu berubah tergantung sama obliquitasnya ya. Nah, sekarang N ini jumlah hari sejak vernal equinox. Oke? Nah, kemudian 365,25 ini apa? Ini itu adalah periode 1 tahunnya ya, gitu. Jadi ini periode 1 tahunnya atau periode ngelilingin si bintang pusatnya. Dengan kata lain, kalau misalkan periode bumi ngelilingin matahari adalah 700 hari, maka rumusnya ini jadi N per 700, gitu. Jadi di sini cara kerjainnya itu di sini kita manfaatin konsep ini ya, di mana nilai depan ini berubah bergantung sama oblikwitasi planet, terus ini berubah bergantung sama periode revolusinya si planet, gitu. Itu ide kerjanya ya. Maka rumusnya akan jadi apa? Tadi kita dikasih tahu ya, D-nya itu 2,4 AU. Maka kita pakai hukum Kepler, kita akan punya bahwa D kuadrat sama dengan, sorry, D pangkat 3 sama dengan T kuadrat ya. Kita akan punya T-nya adalah D pangkat 3/2. Maka T-nya adalah, berapa nih? Bentar ya. Hitung. Oke, aku dapat 2,4 pangkat 1,5. Itu 3,72 tahun ya.
Atau ini berapa hari nih? 1358,73 hari. Oke, ini untuk si periodenya. Maka rumus deklinasinya apa? Kita sebut aja di sini deklinasi planet ya. Ups, sorry. Deklinasi planet. Bukan deklinasi planet bilangnya. Deklinasi bintang. Deklinasi bintang itu adalah oblikuitas si planet itu 40 derajat dikali sin n per 1358,73 dikali 360. Seperti ini rumusan deklinasinya. Buat dapetin rumusan deklinasinya dia mau ditanyain? Nggak ada, Kak. Ada ya? Oke. Ya. Nah, sekarang siang terpanjang itu terjadi ketika apa? Kita lihat ya. Dia bilang oblivitasnya itu 40 derajat. Maka deklinasi si bintang itu berada pada rentang ya. Berada pada rentang negatif 40 sampai 40 derajat. Oke? Maka KLU-nya dia mana? Ini kan KLS ya. Ini adalah KLU ya. Nah, dari gambar panjang maka bisa ditebak gak panjang siang terlamanya itu terjadi ketika apa? Deklinasinya 40. Coba. Kalau deklinasinya 40, ini bidang ekuatornya yang mana nih? Ini kan bidang ekuator Oh, nolnya di sini ya. Ini nol nih, deklinasi nol. Kalau deklinasinya 40 dia turun apa naik? turun-turun. Berarti Turun. Maka harusnya gimana? min 40. Min 40, betul. Berarti kita cari nih. Kita cari kapan sih dia deklinasinya negatif 40, gitu kan? Nah, sekarang kita lihat. Maka nggak mungkin ini ya. Nggak mungkin ini. Nggak mungkin ini. Terus, kalau 339. Atau gampangnya sebenarnya gini ya. Kalau misalkan di bumi, ketika deklinasinya nol, ini RA-nya berapa sih? Atau N-nya berapa sih? Atau sebenarnya, jangan gini deh. Nanti jatuhnya ngafal ya. Jangan gini, jangan gini. Gini aja ya, teman-teman. Tadi rumusan deklinasi bintangnya adalah 40 derajat sin N per 1358,73 dikali 360. Oke, kita mau cari N ya. Maka deklinasi bintangnya itu tadi yang kita mau ya, itu yang negatif 40. Maka minus 40 sama dengan 40 derajat sin N per 1358,73 dikali 360. Kita bagi 40 derajat di kedua ruas, ini akan jadi negatif 1 sama dengan sin N per 1358,73 dikali 360 derajat. Nah, ini kan sama aja kayak gini ya teman-teman ya. Ini itu bentuk yang ekivalen dengan sin X sama dengan negatif 1. Sin X sama dengan negatif 1. Ya kan? Ya aku anggap aja ini ya sebagai X gitu ya. Maka aku akan dapat bentuk seperti ini. Ini biar nggak ribet aja ya, biar kalian nggak bingung ya. Maka X-nya berapa nih? X-nya berarti eh 270 derajat gitu ya. Dan 360 ya harusnya ya. Bukan. Kalau ini kan sin 180 tambah X. Benar, ini min sin X. Terus, oke, cuman 270 yang memenuhi ya teman-teman ya.
Maka di sini kita punya ya, kita punya bahwa bentuk ini itu adalah 270 derajat sama dengan N per 1358,73 dikali 360. Kita bagi 360 di kedua ruas, kita akan punya N per 1358,73 sama dengan 270 bagi 360. Itu berarti 3 per 4 ya. 3 per 4. Maka N-nya adalah 3 per 4 dari 1358,73. Maka dapat N-nya adalah 1019 hari. Gitu. Paham nggak sampai sini? Ada yang mau ditanyain? Maka jawabannya yang ini. Gitu. Gimana? Ada yang mau ditanyain? Udah ada, Kak. Berarti emang rumus deklinasinya bisa berubah-ubah sesuai keadaan soalnya. Betul. Jadi Oh, rumus ini coba kita bahas lagi. Tadi kan rumus deklinasi itu adalah 23,5 sin N per 365,25 kali 360. Ini rumusnya cuma berlaku kalau pengamatan di bumi. Pengamat di bumi, kenapa? Ini itu adalah oblikuitasnya bumi ya. Oblikuitas bumi. Ini itu periode revolusi bumi. Gitu. Rumus umumnya apa sih? Rumus umumnya itu deklinasi sama dengan oblikuitas dikali sin N per periode dikali 360 derajat. Ini periodenya periode revolusi ya. Periode revolusi. Gitu. Ini rumus umumnya seperti ini. Ada yang mau ditanyain? tidak ada, aman, Kak. Oke, teman-teman yang lain? Aman, Kak. Oke. Oke, kalau gitu ya nomor ini udah kelar ya. Sekarang nomor yang ini. Saat ini, Ali sedang mengamati eksoplanet yang mengorbit sebuah bintang deret utama bermasa 4 masa matahari yang tengah bergerak dengan kecepatan maksimum segitu ya. 7 bulan kemudian, dia ngamatin planet yang sama dengan kecepatan minimumnya segitu. Ditanya berapakah rentang suhu dari planet tersebut. Oke, kalau dari kalian ada yang kepikiran nggak? Ini caranya gimana? Kalau hubungannya sama rentang suhu, berarti kan sama flux pancar atau enggak luminositas Hmm, dari siapa? dari planet. Dari planet. Oke. Lebih tepatnya mungkin kayak si flux pancarnya si planet ya. Oke, terus. Terus kan kalau flux pancar, kita butuh D. D-nya bisa dicari dari kecepatan-kecepatan itu. Oke, terus. Tapi eh itu kan kecepatannya ada dua. Ah, Berarti kira-kira orbitnya elips. em, sebenarnya kalau misalkan cuma satu pun dikasih taunya, kalau misalkan cuma dibilang kecepatan maksimum gitu,
Eh, enggak sih, harusnya emang dikasih tahunya dua sih. Ada minimum, ada maksimum. Iya, ini tuh mengindikasikan bahwa orbitnya elips ya. Orbitnya elips. Terus apa lagi? Bisa cari setengah sumbu mayornya Dari mana? dari periode itu, 7 bulan. Oke, berarti kan Itu rumus. periode revolusi planet. Oke, tuh. Ini periode revolusinya. Iya. Oke, lanjutin dulu aja. Terus nanti dimasukin ke persamaan Fis Viva, dapat R-nya. Oke, dapat R. Kemudian luminositas sumber bintangnya carinya gimana? Hmm, belum tahu. Oke. Oke. Di sini dari yang aku lihat analisisnya udah bener ya bahwa dia ada kecepatan maksimum, ada minimum, maka dia pasti elips ya. Dia pasti elips. Nah, cuman yang kurang tepat itu di 7 bulan ya. 7 bulan itu bukan periodenya. Kenapa? Kalau nggak aku tanyain deh, maksimum minimum itu ketika apa? Maksimum ketika dia di, Di perihelion. Perihelion. oke, dia lagi dia lagi ada di peri ya. Dia lagi Iya. ada di peri. Minimum ketika dia ada di aphelion ya. Nah, Iya. sekarang dia bilang bahwa 7 bulan kemudian, artinya 7 bulan setelah kecepatan maksimum ya. Dia itu kecepatan minimum. Artinya ini butuh waktu berapa lama? Dari peri ke aphelion. Setengah periode kan? Tujuh bulan. Oh, Ya enggak? Gambarnya gini nih. Nih gambarnya. Ya, fokusnya di sini. Ini di tanggal satunya nih, di T1. Terus 7 bulan kemudian, dia kan di sini kan? Nih di T2. Ya, dia dari sini ke sini butuh waktu setengah periode gitu. Maka si 7 bulan itu sama dengan setengah periode elips gitu. Paham? paham Kak. Oke, sama sebenarnya aku mau koreksi sedikit ya. Ini sebenarnya minor sih, nggak gitu penting, tapi eh, ya setidaknya kamu tahu lah. Ini ngorbitnya bukan matahari kan? Ngorbitnya bukan matahari. Maka kita sebutnya itu bukan perihelion ya. Bukan perihelion atau aphelion. Ini itu khusus buat matahari. Khusus matahari. Karena dari kata helion ya. Kalau misalkan kayak gini, nggak ada namanya, itu biasanya ada yang orang bilang pakai periastron. Gitu ya. Periastron. Ya sebenarnya biar nggak bingung aja sih. Jadi kalau misalkan dibilang periastron, ya berarti objeknya bukan matahari gitu fokusnya. Tapi kalau dibilang perihelion, aphelion, maka ini tuh udah mengindikasikan bahwa fokusnya itu matahari. Maka nanti si M besarnya kita pakai masa matahari. Seperti itu. Nah, kemudian di sini kita berarti udah punya ya periodenya. Periodenya adalah 17 bulan, 17 bulan. 14 bulan. Kemudian dari sini kita bisa dapat A-nya ya. Ini 14 bagi 12 itu berapa? 1,17 ya. Kita bisa pakai hubungan A pangkat 3 per T kuadrat sama dengan M total ya. M totalnya berapa di sini? Gimana? M totalnya berapa? Masa planetnya Masa planetnya? Hmm, kurang tepat. M total di sini adalah masa total dari sistemnya ya. Harusnya adalah
massa planet ditambah massa bintang utamanya gitu. Nah, tapi seperti biasa ya, massa planet itu biasanya minor ya, kecuali kita ngomongin bintang ganda. Artinya apa? Artinya adalah massa planet ditambah massa bintang ini mendekati atau kita bisa dekatkan ini sebagai massa bintang aja gitu. Sama aja kayak bumi matahari ya, gitu. Artinya ini aku masukinnya berapa nih angkanya, teman-teman? 4 kali masa matahari. Jadi berapa? Boleh tolong disebutin angkanya? 4 dikali 1, Yang dikali 1,989 itu. ya 7,956 kali 10 pangkat 30. Oke. Kalau kayak gitu, kalau kamu mau pakai yang itu, boleh nggak? Boleh. Tapi rumusnya bukan jadi yang ini. Rumusnya beda lagi, Kai, nanti. Rumus ini, yang A pangkat 3 per T kuadrat sama dengan M total, ini tuh ada syaratnya. Syaratnya apa? Ini itu harus dalam satuan massa matahari. Satuan massa matahari. Jadi bukan dalam kilogram. Ini itu dalam satuan AU. Dan ini dalam satuan tahun. Artinya, aku punya periodenya 1,17 tahun. Aku punya A-nya dong dari sini kan. Aku bisa cari A-nya kan. Karena aku punya M. M totalnya adalah 4 massa matahari. Maka rumusan ini jadi apa? A pangkat 3 ini yang mau kita cari per 1,17 kuadrat sama dengan massa total. Massa totalnya adalah massa si bintang, yaitu 4 massa matahari kan. Sama dengan 4. Maka A pangkat 3 sama dengan 4 dikali 1,17 kuadrat. A-nya adalah 4 kali 1,17 kuadrat pangkat 1/4. Dapat 1,76 AU. Gitu. Ini deh semi mayornya. 1,76 AU. Ada yang mau ditanyain sampai sini? Tidak ada, Kak. Berarti tuh dibandingin sama matahari gitu ya, Kak? Em, yang 4 ini maksudnya. eh Rumusnya. Berarti dibandingin sama sistem bumi matahari. Enggak. Ini rumus yang berlaku umum. Cuman gimana ya bilangnya ya? Ah, dibandingin sama sistem bumi matahari. Ya bisa dibilang begitulah ya. Bisa dibilang begitu. Kalau untuk bumi matahari kan berarti A-nya 1, T-nya 1, M-nya 1 kan. Gitu. Bisa dibilang begitu. Ini untuk A-nya itu sendiri. A-nya itu juga sebenarnya ya. Kalau kalian nanti mau pakai ini di bintang ganda, A-nya itu adalah A dari bintang pertama ditambah A dari bintang kedua. Gitu. Ini kalau kalian mau pakai nanti di bintang ganda ya. Seperti itu. Setelah kita dapat A-nya, oke, maka ini jadi lebih mudah ya. Kita akan punya rumusnya dari V siswanya V kuadrat sama dengan 2GM seper R min seper 2A. Kalau kita mau cari R-nya, maka V kuadrat per 2GM sama dengan seper R min seper 2A. Seper R sama dengan V kuadrat per 2GM ditambah seper 2A. Maka R-nya adalah V kuadrat per 2GM ditambah seper 2A pangkat minus 1. Nah, nanti kan dari sini kita tinggal masukin V-nya kan. Ada V max, ada V min kan. Untuk V max nanti kalian akan dapat R-nya adalah RPE. Dari V min kalian dapat R-nya adalah RAP. Nah, coba boleh tolong bantu hitung.
RPE-nya berapa, RAP-nya berapa. Tadi A-nya adalah 1,76. M besarnya 4 massa matahari. Terus Vmax-nya adalah 47,4 sama 20. Vmin-nya 20 kilometer per second. Coba, boleh tolong hitungin RPE, RAP-nya? Ingat ya, teman-teman, ubah semuanya ke SI ya. Kilometer per second itu kan belum SI. AU belum SI. Masa matahari belum SI. Kalian ubah semuanya ke SI ya. Dapat berapa nih? Coba hitung. Jarak periastronnya 2,49 kali 10 pangkat 11 meter, Kak. Kita perlu dalam satuan apa nih? Oke, nggak apa-apa deh. Dalam SI berapa tadi? 2,49 kali 10 pangkat 11. Meter. Ya, untuk RAP-nya? 4,39 kali 10 pangkat 11. Oke. Oke, dapat RAP RPE-nya segini. Nah, kemudian rentang suhunya berapa? Di sini nggak dikasih tahu albedonya berapa ya. Nggak dikasih tahu albedonya berapa, tapi kita anggap aja dia sebagai benda hitam ya. Asumsikan planet sebagai benda hitam. Sempurna. Maka albedonya berapa? Albedonya adalah 0. Nah, rumusannya kan udah tahu belum? Cara nyari temperaturnya. Luminositas bintang dibagi 4 pi d kuadrat. Em, oke, coba. Berarti pakai ini. Pakai ini Dikali luas permukaan planet. dikali luas permukaannya. Oke, terus. Tapi luminositas bintangnya belum ada. Terus Oh, di sini apa? hmm. Oke, gini ya, kita coba bahas dulu ya kalau gitu ya. Mungkin kamu belum tahu. Pertama buat cari luminositas dulu ya. Cari luminositasnya gimana? Kita bisa pakai hubungan luminositas dan massa. Ini atau bahasa Inggrisnya luminosity mass relation. Nah, gimana aku tahu dia bisa pakai ini? Gimana gitu kan bisa aku kepikiran gitu? Karena dia bilang itu dia adalah sebuah bintang deret utama. Oke, ini kata kuncinya nih teman-teman. Sebuah bintang deret utama. Karena hubungan ini
hubungan ini hanya berlaku untuk bintang deret utama. Hanya berlaku pada bintang deret utama. Gitu. Makanya aku kepikirannya begini. Nah, bunyinya gimana? Bunyinya seperti ini ya teman-teman ya. L bintang per L matahari sama dengan massa matahari, massa bintang per massa matahari pangkat alfa. Alfa ini nilainya beda-beda ya. Ada yang bilang 3, ada yang bilang 3,5, ada yang bilang 4. Tapi intinya alfa itu berada pada rentang 3 sampai 4 ya. Kalau aku biasa pakai alfanya 3,5. Tapi tergantung soal ya. Ada yang bilang pakai 3. Kalian ikutin aja maksud soalnya apa. Gitu. Ini tuh maksudnya adalah si luminositas itu berbanding lurus dengan massa ya teman-teman. Massa pangkat alfa tadi. Gitu. Ini hubungannya. Jadi biasanya kalau aku pakai 3,5, maka untuk alfa sama dengan 3,5, L bintang sama dengan massa bintang per massa matahari pangkat 3,5 dikali luminositas matahari. Maka luminositas bintangnya aku akan dapat adalah 4 pangkat 3,5 dikali luminositas matahari. Maka L bintangnya adalah 128 kali L bintang dengan 128 kali luminositas matahari. Gitu. Sampai sini buat dapetin luminositasnya ada yang mau ditanyain? Tidak ada, Kak. Oke. Yang lain teman-teman? Nggak ada, Kak. Oke. Nah, setelah dapat luminositas, berarti kan permasalahannya di temperatur ya. Permasalahannya di temperatur. Nah, sekarang kita coba tinjau dulu konsep albedo ya. Konsep albedo. Albedo itu apa sih? Albedo itu apa? Energi pantul dibagi energi total. Oke. Albedo itu adalah perbandingan antara flux yang dipantulin per flux yang datang. Nah, sekarang yang dipantulin tuh berapa sih? Bisa nggak aku bilang bahwa berapa yang dipantulin? Oh, ya udah gampang. Berarti yang datang berapa dikurangin sama yang diserap berapa gitu kan? Sama aja bayangin gini. Misalkan aku buka lowongan pekerjaan. Yang ditolak berapa? Berarti berapa yang daftar dikurangin berapa yang kita terima kan? Berarti itu adalah yang ditolak. Sama kayak gini. Berapa yang dipantulin? Ini adalah yang ditolak tadi. Ya udah, berarti berapa yang datang? Ini adalah yang daftar dikurangin berapa yang diterima gitu kan. Maka ini adalah flux datang dikurangin flux yang diserap gitu kan. Nah, kita masukin ke rumusannya. Maka albedo sama dengan flux datang dikurangin flux yang diserap per flux datang. Seperti ini. Maka ini sama aja kayak apa? Albedo sama dengan 1 minus flux serap per flux datang. Terus yang ini aku pindahin ruas ke sini. Yang albedonya aku pindahin ke sini. Aku tukar tempat ya. Aku akan punya bahwa flux serap per flux datang sama dengan 1 minus albedo. Aku kali flux datang di kedua ruas, aku akan punya flux serap sama dengan
1 minus albedo dikali flux datang. Gitu. Sampai sini, ada yang mau ditanyain? Nggak ada, Kak. Oke. Nah, kemudian di sini kita tinjau ya teman-teman ya. Di sini syarat yang perlu dipenuhi apa sih? Kita tinjau kondisi di mana? Tinjau kondisi kesetimbangan termal. Kesetimbangan termal. Maksudnya apa sih kesetimbangan termal? Kesetimbangan termal itu adalah kondisi di mana flux yang diserap itu sama dengan flux yang dipancarin. Gitu. Jadi dia itu istilah kata gini ya. Bayangin aja gini teman-teman. Kita kita lagi goreng telur. Kita lagi goreng telur. Pancinya kalau misalkan gasnya baru dinyalain, dia nyerap terus kan ya. Dia nyerap terus kan. Nah, tapi akan ada satu titik di mana si pancinya itu udah nggak panas lagi kan. Maksudnya dia masih panas, cuman panasnya udah nggak naik lagi. Mungkin kalau kita gambarin kurvanya, ini temperatur, ini waktu. Waktu dinyalain dia itu naik ya, naik 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 naik. Terus ada satu titik di mana ya udah temperaturnya segitu segitu aja, gitu. Ini maksudnya dari flux yang diserap dengan flux yang dipancarin ya. Itu kondisi ketika udah kayak begini. Jadi istilah kata ya teman-teman ya. Berapa yang diserap itu sama dengan berapa yang dipancarin kan. Maka yang dipancarin itu menggambarkan berapa gitu yang datang ke dia gitu. Atau yang dia terima lah istilahnya. Itu menggambarkan berapa yang dia terima gitu. Makanya kita tinjau kondisi ketika dia adalah kesetimbangan termal. Kita mau tahu yang dia terima tuh aslinya berapa. Karena contoh kalau misalkan kita tinjauin di titik ini. Yang dia terima tuh ternyata belum semuanya. Karena dia masih bisa naik lagi. Gitu. Temperaturnya. Tapi pas dia udah kurvanya datar begini, ya udah temperaturnya berarti fix segitu. Gitu. Ada yang mau ditanyain teman-teman? Ada yang bingung nggak? Gimana? Silakan kalau ada yang mau ditanyain. Berarti serapnya itu punyanya planet. Terus pancarnya itu punyanya bintang. Enggak. Ini dua-duanya itu komponen si bintang. Komponen si planet. Komponen si planet. Sekarang kita lihat ya, kenapa? Albedo ini kan gini ya konsepnya ya. Misalkan aku punya sebuah planet ya di sini. Terus ada cahaya dari arah kanan. Nah, yang nyerap itu siapa? Yang nyerap Planetnya. siapa? Planetnya, betul. Planetnya nyerap. Bayangin gini ya. Bayangin gini. Tangan kamu itu kenapa sih kalau misalkan ditaruh di atas kompor itu bisa panas? Kenapa? Karena ada apa yang berpindah. Energi panas dari kompornya. Betul. Atau ada kalor yang pindah kan ya? Ada perpindahan kalor kan? Nah, sama idenya kayak gini. Dia cahaya datang nih. Cahaya datang. Dia bawa energi, diserap, dimakan sama si planet. Energi itu rumusnya Hc per lambda. Nah, kalau misalkan energinya makin besar, kalau energinya makin besar, maka lambdanya akan semakin apa? Makin kecil. Makin kecil. Menurut hukum Wien, kalau lambda makin kecil, temperaturnya gimana? Semakin besar. Semakin besar, betul. Makanya pas ada
dia nyerap ini, dia nyerap cahaya datang, temperaturnya menambah gitu kan, temperaturnya makin panas. Maka siapa yang nyerap? Yang nyerap adalah planet, bukan si bintang. Siapa yang mancarin? Nah, sekarang pas dia udah makin panas, benda tuh kalau kita panasin, dia itu kan berpijar kan. Nah, sekarang yang berpijar siapa? Berpijar adalah yang dia yang kena panas kan. Kayak kayak besi aja ya, teman-teman. Kayak besi kalian panasin. Lama-lama jadi merah-merah gitu kan. Karena dia nyerap kan. Dia nyerap energi panasnya kan. Lama-kelamaan dia memancarin panasnya sendiri. Konsepnya sama persis kayak begini. Dia nerima dari bintang, dia nyerap, lama-lama dia panas. Dia panas. Akhirnya dia mancarin sendiri gitu. Kesimpulannya apa? Ini dua-duanya punya si planet gitu. Gimana? Ngerti nggak? Atau masih ada yang dibingungin? Silakan kalau ada yang mau ditanyain lagi. Ya, paham Kak. Oke, teman-teman gimana yang lain? Lydia dan Dika? Udah paham, Kak. Oke. Nah, sebentar. Ketika dia flux serapnya sama dengan yang dipancarin, kita substitusi ya. Kita substitusi yang persamaan tadi, maka kita akan punya pancar sama dengan satu minus albedo dikali flux datang. Yang ini ya, teman-teman ya. Yang ini kita ganti dengan flux pancar gitu karena ya, kondisi ini. Oke. Nah, flux pancar itu tadi aku bilangnya apa? Yang dia pancarin kan. Ini yang dia pancarin. Ini mirip sama konsep apa, teman-teman? Mirip sama konsep apa? Luminositas. Luminositas, betul. Maka flux pancar ini itu adalah luminositasnya si planet ya. Luminositas planet, gitu kan. Nah, luminositas itu rumusnya apa? Oke, 4pi R planet kuadrat sigma T planet pangkat 4 sama dengan satu minus albedo. Flux datangnya berapa? Ya udah, berarti flux terimanya adalah luminositas dari si bintang per 4pi D kuadrat. Nah, yang nerima itu apa? Sekarang kita lihat ya. Kalau ada bola begini, ada bola, terus dipanasin gitu ya. Bukan dipanasin bilang ya. Ada cahaya datang, matahari gini. Yang nerima itu kan cuma di bagian yang ngadep mataharinya ya. Atau bagian ininya kan. Maka ini tuh apa? Ini tuh adalah luas lingkaran. Maka ini dikali dengan PR planet kuadrat. Gitu. Di sini kecoret ya. Pi-nya kecoret, R planet kuadratnya kecoret, maka kita akan punya 4pi sigma T planet pangkat 4 sama dengan 1 minus albedo dikali luminositas bintang per 4D kuadrat. Maka temperatur planet pangkat 4 sama dengan 1 minus albedo dikali luminositas bintang per yang bagian ini kita pindahin ke bawah sini. Kita akan punya 16pi D kuadrat sigma. Ini rumusannya, teman-teman, untuk temperatur planet. Gitu. Ini rumusannya. Nanti tinggal kalian akar pangkat 4 aja. Seperti itu. Ada yang mau ditanyain? D-nya itu jarak periastron sama apastron atau rata-rata dari dua-duanya? DI-nya itu apa? D-nya itu sumbernya dari mana sih tadi? Dari ini kan ya? Ini dari apa? Flux terima ya. Kalau misalkan flux terimanya di bumi sama di Mars beda nggak, Kai? Beda. Beda. Artinya D-nya apa?
Jarak dari sumber ke planetnya. Betul. Berarti kalau di konteks tadi, D-nya itu ya bebas ya. Kalau misalkan D-nya adalah D ketika di peri, maka ini adalah temperatur ketika di peri. Kalau ini D-nya ketika di aphelion, sorry, di apoastron, maka ini adalah temperatur ketika di aponya, gitu. Intinya, si D ini itu mewakili temperaturnya. Jadi kalau misalkan D-nya adalah di jarak tertentu, misalkan D-nya di 10 AU, maka temperaturnya adalah temperatur di 10 AU. Kalau D-nya 12 AU, maka temperaturnya adalah temperatur di 12 AU dan seterusnya, gitu. Jadi D-nya itu yang penting adalah jarak ke sumber cahayanya aja, gitu. Ada lagi yang mau ditanyain? Tidak ada. Oke, yang lain aman? Aman, Kak. Oke, balik ke soal tadi, maka udah bisa kita selesaikan ya. Tadi ini datanya ya. Sorry. Ini datanya. Terus tadi luminositas bintangnya itu 128 kali luminositas matahari ya. Terus rumus temperatur planet pangkat 4 sama dengan 1 minus albedo dikali luminositas bintang per 16 pi d kuadrat sigma. Kita asumsiin albedonya 0. Assume that albedo is equal to 0. Maka kita akan punya bahwa temperatur di perinya berapa nih berarti? Tinggal masukin aja ya semua angkanya. Berarti ini akar pangkat 4 dari 128 dikali 3,9 kali 10 pangkat 26 per 16 pi dikali jaraknya jarak peri ya. 2,49 kali 10 pangkat 11 kuadrat dikali dengan 5,67 kali 10 pangkat minus 8. Seperti ini. Ini tinggal kalian masukin aja semua angkanya. Nanti dapat dalam satuannya Kelvin ya. Karena di sini ada konstanta Stefan Boltzmann ya. Jadi semuanya itu harus dalam SI, teman-teman. Kalau ini semuanya SI, maka outputnya pasti SI ya. Gitu. Ya tinggal kalian hitung aja ya. Berarti nanti juga apelionnya sama, tinggal masukin D-nya adalah jarak apelion. Dapatnya berapa ini? Jadi jawabannya yang mana nih? 731,81 sama 551,15. 700, 31,81 kemudian, sama 551. hmm, Yang C sih mirip. Mhm. lumayan jauh sih sebenarnya sih. Dari 400 ke 550 itu lumayan sih. Oh iya. Hmm, ya caranya bener sih gini, caranya bener. Mungkin ada salah itu nggak? Wait ya, dicek lagi. Oke.
Mana nih? Nggak jauh-jauh sih, Kak. Segituan juga. Iya. Oke, mungkin emang kuncinya aja kali ya. Oke. Sepertinya kuncinya sih. Oke. Oke, kalau gitu untuk soal yang itu aman ya. Aman. Oke, kita ke soal yang ini. Oke, bintang Barnard adalah salah satu bintang dekat matahari yang punya gerak diri segitu ya, 10,34 detik busur per tahun. Artinya ini adalah proper motionnya ya, 10,34 detik busur per tahun. Bintang tersebut juga mempunyai garis Balmer alfa 6561,63 angstrom, terus paralaksnya segitu. Suatu saat di masa depan, bintang tersebut akan berpapasan dekat dengan matahari. Pilihlah pernyataan yang benar. Jaraknya berapa, terus di situ kecepatan radial, dan seterusnya gitu ya. Oke, untuk dari kalian, ini caranya gimana? Kalau buat jaraknya itu 1/P. Buat Satu jaraknya kali 1/P. paralaks. Oke, jaraknya gampang ya, tinggal pakai paralaks ya. Ya, Oke, berarti yang A bener nggak nih? salah. Harusnya? 1,83 parsec. Oke. Untuk yang nomor 2, Salah juga. kenapa? Kecepatan radialnya itu minus 135,72 kilometer per sekon. Oke, berarti harusnya minus ya. Ya, Oke. Nah, sebenarnya pas aku baca ini, aku udah kayak langsung kepikiran. Ini aku belum ngitung ya. Aku udah kepikiran pasti B-nya salah. Kenapa? Karena di sini kita lihat ya. Aku juga nggak hafal nilai H alpha berapa ya. Aku jadi belum tahu ini red shift apa blue shift karena belum ngitung. Tapi di sini dia bilang bahwa dia akan berpapasan dekat ya. Kalau dia akan berpapasan dekat, maka kondisi ini cuma terjadi ketika dia mendekat ya. Atau dengan kata lain dia itu blue shift gitu. Kalau red shift kan dia nggak mungkin deket-deketan dong, makin jauh yang ada gitu. Ketik kecepatan radial bintang Barnard saat di jarak terdekat adalah minus 20. Ini gimana? itu belum bisa. Oke. Berarti masih kendalanya di ini ya, di Iya, yang jarak terdekat-terdekat terdekat. ini. Oke. Caranya gimana? Sekarang kita coba lihat. Misalkan si bintangnya di sini, atau let's say di sini. Pengamatnya kita taruhlah di sini ya. Ini pengamat. Maka si bintangnya kita tahu ya, bintangnya itu mendekat. Dia punya kecepatan radial dan kecepatan tangensial. Tangensial adalah relatif terhadap pengamat kan. Ya, seperti inilah. Ini arah arah pengamatnya ya. Atau jangan di sini deh. Ini adalah arah pengamatnya. Arah pengamat. Dia ada arah tangensial yang arahnya ke sini, berarti ini adalah VT. Terus di sini adalah kecepatan radialnya ya, VR. Maka ini kita pindahin ya rada atas. Seperti ini. Nah, resultan vektornya dia geraknya ke sini. Gitu kan. Ini resultan vektornya kan. Nah, yang dimaksud dengan jarak terdekat, misalkan ya teman-teman ya. Caranya gimana? Kita tahu bahwa si bintang ini gerak terus ke sini kan. Dia gerak terus. Ini dia gerak terus. Pada satu titik, dia itu akan sampai di mana dia itu tegak lurus terhadap pusat yang ini. Terhadap si pengamat ya. Di sini dia tegak lurus. Ini itu yang dimaksud dengan jarak terdekatnya, yaitu jarak yang tegak lurus ini. Gitu. Maka si garis merah ini disebut sebagai jarak minimum.
Paham? Paham, Kak. Oke. Nah, sekarang gimana kalau aku tarik garis ke si bintang tadi? Ini harusnya sebidang sih. Nih aku gambar aku rapihin dikit ya. Nah, seperti ini kurang lebih. Nah, kalau kayak gini gimana? Lihat ya, di sini ada sebuah segitiga siku-siku kan. Ada sebuah segitiga siku-siku di sini. Nah, yang panjang ini tuh panjangnya berapa? Ada yang tahu teman-teman? D-nya tadi. Betul, ini adalah D-nya tadi. Oke, kita sekarang udah punya dua sisi, terus kita tahu nih segitiga siku-siku. Maka kita bisa pakai trigonometri. Permasalahannya, kita nggak tahu sudutnya berapa. Tapi, VT-nya kita bisa cari ya. Tinggal pakai yang 4,74 mu D. Di sini kita tahu D ini berapa. Nah, terus dia itu bilang bahwa garis Balmer alfa. Maka lambda ops dia itu adalah 6561,63 angstrom. Karena dia H alfa, maka kita bisa cari ya panjang gelombang diamnya berapa kan? Kita bisa cari. Kalau nggak salah sekitar 6564 gitu ya, aku lupa. Tapi kita bisa cari pakai Rydberg aja. Nah, kemudian, sorry, keputus ya. Tadi aku sampai mana? Aku sampai mana tadi? Cari sudut di arah pengamatnya. Oke, cari sudutnya tadi gimana? Di sini kita lihat ya, vektor ini kita bisa bikin segitiga siku-siku lagi di sini. Segitiganya yang ini. Seperti ini. Yang miringnya itu adalah si V total, V ruang. Dan sisi tegaknya itu adalah VT. Ini adalah VR. Gitu ya. Ini kita bisa bikin segitiga siku-siku kayak begini. Sudut ini bisa dicari. Caranya gimana? Kita tahu ya, VT sama VR bisa dicari kan? VT bisa dapat dari sini. Kita tahu proper motion, kita tahu D-nya. Terus, kecepatan radialnya juga bisa dicari. Yaitu, kita bisa cari pakai yang ini, teman-teman. Lambda offset kita punya, lambda diamnya kita bisa punya nggak? Bisa, karena kita tahu dia Balmer alpha. Kita bisa cari garis hidrogen alfanya berapa. Masukin ke Rydberg aja, masukin M-nya 2, N-nya 3. Kita tahu dari sini, lambda diamnya berapa. Gitu. Maka kita akan dapat kecepatan radialnya di sini. Dari sini kita punya kecepatan radial. Kemudian, ya udah tinggal kita masukin aja di sini. Misalkan ini sudutnya adalah theta, kita bisa tahu tetanya berapa kan. Nah, theta yang di segitiga ini, theta yang di sini, itu sama dengan theta yang ada di segitiga besar ini. Gitu. Ini sama aja. Kalau kita tahu sudutnya, maka tinggal kita pakai apa? Kita tahu depan, kita tahu miring. Maka kita bisa pakai sin ya. Sin theta sama dengan D min per D. Maka D min sama dengan D sin theta. Gitu deh. Tinggal kita cari aja berapa angkanya ini. Gitu. Dapat deh nanti jarak terdekatnya. Gimana? Paham? Paham, paham, Kak. Oke. Nah, untuk yang C ini, tanpa aku hitung, aku tahu dia pasti salah. Tahu kenapa? Karena minus. Hmm,
Kalau plus pun juga salah. Oh ya, Iya, jadi plus atau minus juga salah. Artinya jawabannya berapa harusnya? Nol kan? Sekarang pertanyaannya kenapa? Sekarang gini, kecepatan radial itu apa sih? Ada yang tahu nggak definisinya kecepatan radial? oh kecepatan yang arahnya tuh searah sama arah pengamat. Betul. Sekarang, pas dia di titik ini, ada radial ke sini, ada tangensial ke sini. Pas dia di titik ini, ada radial ke sini, ada tangensial ke sini. Di sini juga sama, dan seterusnya. Pas di sini, ada nggak yang arahnya itu menuju pengamat? Kecepatan radial itu tadi. Sorry, sorry. Aku tadi kayak salah gambar ya. Pas di sini, dia tuh ada yang ke sini, ada yang ke sini. Pas di sini, arahnya ke pengamat dia. Ada yang ke sini, terus ada yang ke sini, yang tegak lurus ini dengan pengamat. Di sini juga sama. Ada yang ke sini, terus ada yang wait, wait. Enggak deh. Sama ya, di setiap titik itu sama. Di setiap titik itu sama. Intinya, dia gerak di yang ini ya, dia gerakan di sini. Nah, pas dia di jarak yang tegak lurus, ya, pas dia di jarak yang tegak lurus, berarti yang di sini kan, dia arah geraknya ke sini kan, arah geraknya ke sini kan. Kalau misalkan arah geraknya ke kiri, ada nggak yang menuju pengamat? Nggak ada. Nggak ada ya. Artinya apa? Ini full kecepatan tangensial, gitu. Artinya ini adalah kecepatan full tangensial, gitu. Karena dia menurut kita di itu tegak lurus, gitu. Artinya ini salah, gitu. Hmm. Yang bukan yang D ya, yang C ya. Sorry, sorry. Yang C itu salah. Karena di jarak yang tegak lurus dengan kita, dia arahnya ke sini. Maka ada gak komponen radialnya? Nggak ada, full tangensial gitu kan. Karena dia tegak lurus. Karena kan kecepatan tangensial adalah kecepatan yang tegak lurus dengan pengamat. Gitu. Paham nggak? Paham, Kak? Oke. Lanjut ke yang D. Yang D ini tinggal kalian hitung aja ya. Ya. Yang D tinggal kalian hitung aja. D sin tetanya berapa? D min sama dengan D sin teta. Nah, untuk yang E, ini gampang ya. Ini gampang. Tinggal kalian cari aja. Tadi itu D-nya kita tahu. D min-nya kita bisa tahu juga kan? D min-nya kita bisa tahu. Maka kalau ini tahu, kita bisa tahu dong ininya berapa kan? Ininya berapa kita bisa tahu. Maka kita tinggal pakai ini aja. Kita tahu dong, kita tahu VT, kita tahu VR. Dari sini kita punya V ruang, ya kan? Kita punya V ruang. Kemudian kita bisa tahu D ini berapa. Ya udah, misalkan ini aku anggap sebagai DX gitu ya, supaya nggak sama kayak D yang di bawah. Maka waktu tempuh itu tinggal DX per V ruangnya, gitu. Paham? Paham, Kak? Gitu deh. Tinggal kalian cari aja DX seberapa ini. Kita punya D, kita punya D min. Selesai deh untuk soal yang ini. Gampang Hmm. kan ya untuk yang ini? Ya. Gimana, ada yang mau tanyain? Teman-teman yang lain?
Oke. Oke, kalau nggak ada, hmm, kalau gitu untuk bahas soalnya udah kelar ya. Berarti tinggal materi. Tinggal materi. Mungkin sebelum ke materi kita break dulu ya, 10 menit ya teman-teman ya. Biar nggak bosan ya. Kita break dulu aja 10 menit. Nanti 10 menit lagi kita ganti ke materi ya. Oke? Oke. Oke, silakan teman-teman. Boleh ke toilet, boleh minum, makan. Eh, tadi mau mau dibahas yang mana yang ini? Oh gini ya share screen-nya. Ini ngezoom banget gak sih kelihatannya? Kayak ngezoom banget ya. Ini di kalian ngezoom nggak, teman-teman? Enggak kok, Kak. Kayak, kayak biasa ya? Iya. Atau settingan zoom aku ya? Oh iya, pantas. Zoom, zoom aku ternyata. Kalian tadi mau mau yang mana di sini materinya? Energi dan momentum sudut orbit sama letak objek di orbit, Kak. Oke. Hmm, untuk hukum Kepler 2 udah pernah belajar belum? Pernah. Berarti udah bisa ya? Itu apa pakai diferensial? Yang ini, iya. Udah aman berarti ya? Gimana? Soalnya nanti di MBL yang ini, yang satu lagi, itu nanti kita akan belajar banyak tentang hukum Kepler 2. Kalau kalian udah aman, aku skip aja ini. Gimana? Yang itu, Kak, jarak 900 sektum. Oh, oh ini nanti dibahas di di nextnya aja gitu, yang di kita akan bahas nanti. Nanti aku Oh, kasih tahu oke. bahas rektum itu apa. Tapi overall aman. Aman. Oke. Ini latihan soalnya kalau kalian mau coba ya. Nah, untuk yang energi, mungkin kalau yang energi gampang ya. Energi itu cuman kayak begini. Kita juga udah tahu ya, kalau kalian udah tahu persamaan fisika, pasti udah tahu ya asal dari energi gitu ya. Rumusannya seperti ini, kinetiknya begini, potensialnya begini. Ini energi orbitnya, kalau misalkan dia terikat atau apa orbit tertutup gitu ya, dia negatif, lingkaran atau elips gitu ya bentukannya. Kalau energi orbitnya nol itu parabola, energi orbitnya positif itu hiperbola. Ini hubungannya dengan eksentrisitas. Nah, untuk yang momentum sudut, seperti ini kita bisa tulis sebagai L sama dengan M akar GMA 1 minus E². Ini rumusan untuk momentum sudut ya, teman-teman. Atau MVR sin alfa. MVR sin alfa. Ini rumusannya. Untuk rumus ini, kalau kalian penasaran dituruninnya dari mana, kalian coba
turunin ya. Eh, Enakannya seperti ini ya. Dari mana L sama dengan MVR, L sama dengan M akar GMA 1 - E² gitu kan. Nah, caranya kalian boleh coba sendiri nanti biar kita nggak habis waktu banyak di sini. Misalkan ini adalah elipsnya, fokusnya di sini. Nah, rumus momentum sudut itu apa sih? Kalau kita tinjau sebagai vektor, itu adalah MR cross V ya. MR cross V. Atau kalau kita tinjau besarannya aja, sama dengan M RV sin alfa ya. Alfanya itu apa? Sudut antara R dan V. Kayak gini. Nah, akan ada dua titik istimewa di mana nilai alfanya itu 90 derajat. Yaitu ketika di perihelion dan di aphelion. Dia di sini peri, ini VPE, dan di sini ya, ini adalah ini adalah VAP. Ini VAP. Kalau kalian lihat ya, dari fokus, dia ini tegak lurus kan. Makanya di sini siku-siku. Maka sudut antara dua vektornya itu 90 derajat. Karena ini kalau kita terusin, sudut di sini kan juga 90 gitu. Makanya alfanya 90 derajat. Nah, nanti kalian coba tinjau L sama dengan M, VPE, RPE. Kalian masukin VPE-nya apa, RPE-nya apa, nanti kalian bisa dapetin rumus ini. Gitu. Kalian coba buktiin aja ya. Untuk momentum sudut gitu doang sih yang perlu kalian tahu. Gimana? Ada yang mau ditanyain? Buat aplikasi di soalnya, Kak. Oke. Sebelum itu aku coba jelasin dulu ya tentang yang jarak semilatus rektum ya. Jarak semilatus rektum, kalau elips tuh kayak gini ya. Nah, elipsnya jelek banget. Ya, misalnya elips kayak begini. Tuhan Yesus. Nah, seperti ini. Ini adalah pusatnya ya di tengah. Pusatnya di tengah. Fokusnya di sini kan. Nah, kalian udah pernah dengar anomali benar belum? Anomali benar udah tahu, Pernah denger? tapi belum belajar. Belum. Oke, kalau gitu kita pelajarin dulu anomali benar itu apa ya. Yaitu di posisi di orbit. Nah, di sini anomali benar itu adalah sudut theta di sini. Yang ini. Theta atau biasa disimbolin dengan F juga ya. Atau dalam bahasa Inggrisnya itu adalah true anomaly. True anomaly. Nah, di sini anomali benar itu adalah sudut yang dibentuk dari fokus ke peri terus ke arah bendanya. Maka yang ini kan bendanya di sini. Maka sudutnya yang mana? Sudutnya yang ini. Kalau misalkan bendanya di sini, oke, dari fokus ke peri muter ke bendanya. Terus kita tarik dari bendanya ke fokus. Maka sudut yang dibentuk adalah si anomali benar itu. Kalau di sini gimana? Kalau di sini, ya udah kita tarik, terus kita ke sini muter, maka sudut anomali benarnya adalah yang ini. Gitu. Itu dimaksud dengan sudut anomali benar. Jadi sudut yang dibentuk antara benda antara fokus ke peri
terus ke si benda. Contoh bendanya di sini, dari fokus ke peri, muter ke si benda, maka sudut yang dibentuk adalah yang ini kan. Ini anomali benarnya. Gitu. Paham? Paham. Oke. Nah, perumusannya bisa dirumusin kayak gini. Yang atas ini ya, teman-teman. R sama dengan A 1 - E² per 1 tambah E cos theta. Atau cos F juga boleh. Nah, sekarang kalau kita lihat, biasanya kan kita kalau ngebuktiin rumus apelian perihelion pakai apa sih? Pakai A plus C sama A min C kan? Sekarang pakai ini kita juga bisa. Ini biasa disebut juga sebagai persamaan polar elips. Persamaan polar elips. Nah, di sini kalau misalkan dia di perihelion, ada nggak sudut anomali benarnya? Atau dengan kata lain, sudut anomali benarnya berapa? Kalau di Nol. perihelion, berapa? 0 derajat. 0 derajat, betul. Karena dia di acuannya dia sendiri ya. Nah, kalau kalian masukin cos 0 di sini, rumusannya jadi apa? R peri sama dengan A 1 - E² per 1 tambah E cos 0. Cos 0 itu kan 1 ya, teman-teman ya. Makanya 1 tambah E. A 1 - E² tuh ngingetin kita sama bentuk apa sih? Sorry, 1 - E². Ini ngingetin kita bentuk sama A² minus B² ya. Maka 1 - E² sama dengan 1 plus E dikali 1 - E. Ya udah, kita ganti di sini. RPE sama dengan A 1 plus E dikali 1 - E per 1 plus E. Ini kecoret. Jadi RPE sama dengan A 1 - E. Gitu. Paham? Ya ya, paham. Bisa dari sini. Kalau kalian mencoba untuk apelion, coba aja ya. Sama juga hasilnya untuk yang apelion. Kalau yang apelion, anomali benarnya berapa? 180. 180. Maka nanti jadi 1 - E. Nanti kalian coba aja. Nah, ada satu lagi, yaitu namanya jarak semilatus rectum. Jarak semilatus rectum. Ini adalah jarak yang tegak lurus dengan perihelionnya. Dengan kata lain, anomali benarnya 90 derajat. Dia itu yang mana? Ini perinya, tegak lurus. Maka di sini adalah jarak semilatus rectum ya. Yang ini ya. Ini adalah jarak semilatus rectum. Semilatus rectum. Kalau dari sini ke sini, kan berarti ada 2 ya. Di sini juga ada. Dari ujung ke ujung adalah latus rectum ya. Tapi kalau dibagi 2 jadi semilatus rectum. Sama aja kayak semi mayor sama mayor gitu ya. Itu terjadi ketika anomali benarnya adalah 90 derajat. Kamu masukin aja, nanti rumusnya adalah A 1 - E². Gitu. Ini untuk rumus semilatus rectum. Masukin anomali benarnya 90 derajat. Gitu. Gimana? Ya, aman, Kak. Oke. Hmm. Nah, contoh soalnya yang paling yang apa ya? Istilah kata kalau kamu bisa berarti harusnya udah aman untuk ini. Sebentar. Hmm. Oke. Yang nomor 2 aja deh.
Coba yang nomor 2, tapi anomali anomali benarnya ganti. Anomali benarnya itu, bentar aku mikir dulu ya. Anomali benarnya 260 derajat. Oke, aku pindahin dulu deh sebentar untuk yang nomor 2. Ini kalau kalian udah bisa ngerjain ini, kita bisa lanjut ke MBL 2. Tapi kalau ini masih nyangkut, kita belajar di sini dulu. Ini anomali benarnya ganti ya, 260 derajat. Oke? Kalian coba kerjain ya. Kalian coba kerjain, nanti kirim ke WA, oke? Aku pengen lihat kalian bisa atau enggak yang ini ya. Oke, teman-teman? Oke, Kak. Oke. Aku tunggu ya, kirim ke WA ya. Hmm. Sip, sip. Sayang banget ke pause dari tadi. Aduh, sorry, sorry. Udah dapat? Tuh. Oh, ini mini. Udah dapat belum alfanya? Sin alfanya? Hmm, Bisa nggak ngitungnya? bisa, Kak. Tadi masih error, Kak. Lebih dari satu ya? Oh iya ya. Salah hitung berarti ada salah hitung. Udah pakai SI semua belum? Hmm, kayaknya udah. Coba dihitung lagi deh. Udah diakarin? Oh, oh ya. Wah, karena ini soal tipikal momentum sudut banget ya. Jadi harus bisa. Iya ya. Tetap error ya, Kak. Gimana tuh kamu ngitungnya tuh? Coba ya. Ini kan akar, sorry, akar gede banget. Akar 6,67 kali 10 min 11 di atas deh. Dikali 1,989 kali 10 pangkat 30 dikali A-nya berapa? 2,25 kali 1,5 kali 10 pangkat 11. Masih nggak muat ya, sebentar. Ini. Terus dikali 1 minus 0,78 kuadrat. Udah. Sampai sini sama? Iya. Oke. Dibagi dengan Sama. V-nya. V-nya dapat dari sini kan, berapa berapa meter per second gitu. Dibagi dengan V-nya, masukin R-nya 1,019 kali 1,5 kali 10 pangkat 11. Dapat V-nya berapa?
V-nya aduh, 3,66 kali 10 pangkat 4. 3,66 kali 10 pangkat 4 atau 36.000 ya berarti ya. Ya. Oke, aku coba hitung ya. Hmm. Aku dapat alfanya, sin alfa ya. Sin alfa 0,26. Sekitar 0,263 sekian. Ini kayaknya juga ada salah hitung deh. Yuk, kita bahas aja deh kalau gitu. Tadi R-nya adalah 1,019 AU. E-nya 0,78. A-nya itu 2,25. Ini F-nya tadi 260 derajat ya. Maka V-nya itu kan akar 2GM seper R min seper 2A. Maka V-nya dapat 2 kali 667 10 min 11 kali 1,989 kali 10 pangkat 30 dikali 1 dibagi R-nya 1,019 kali 1,5 kali 10 pangkat 11 dikurang 1, 2 kali 2,25 kali 1,5 kali 10 pangkat 11. Answer pangkat 0,5 dapat 36.644,46 meter per second ya. Ini kecepatannya. Kemudian untuk si momentum sudutnya sin alfa itu sama dengan akar GMA 1 minus E kuadrat per VR. Maka dari sini dapat sin alfanya adalah 667 10 min 11 kali 1,989 10 pangkat 30 dikali 2,25 kali 1,5 kali 10 pangkat 11 dikali 1 dikurang 0,78 kuadrat diakarin dibagi 3664,46 dikali R-nya. R-nya tadi 1,019 kali 1,5 kali 10 pangkat 11. Aku dapat sin alfanya 0,74759. Sama nggak? Gimana sampai sini? Sama nggak? Error, Kak. Kenapa sih ya Allah? Coba kamu fotoin, kamu ngetiknya gimana? Oke. Kamu fotoin ngetiknya gimana? Teman-teman yang lain gimana? Masih error juga. Nggak Oke. bisa. Coba mungkin yang error boleh fotoin ya. Fotoin kayak eh gimana ngetiknya. Biar kita koreksi bareng ya.
Oke, coba aku lihat dulu. Oh, itu belum dikali R yang bawah. Yang bawahnya belum kamu kali R. Cuman kamu kecepatan doang itu. Sama terus eh kayak udah bener sih akarnya di atas doang. Iya, bawahnya cuman V doang, nggak ada R-nya. Coba kalau Lydia gimana? Ada Kak, ada. Oke, berarti dapat ya. Iya. Untuk Lydia aman? Hmm. Gimana? Sudah Kak, sudah bisa barusan. Oke. Dika aman, Dika? Dika aman? Oke, oke, aman ya. Nah, sekarang pertanyaannya, sudutnya berapa? Berarti gitu kan? Kalau kayak gini kan jawab berapa nih? Kalian bakal jawab alfanya adalah 48,38. 48,38 derajat. Oke, sekarang kita coba lihat gambarnya. Kita lihat gambarnya dulu. Nih, kayak gini. Fokusnya di sini. Anomali benarnya berapa tadi? 260. Berarti mungkin muter ke apelion kan 180, tambahin 90. Ya, mungkin sekitar anggap aja di sini ya. Anggap aja di sini. Maka ini adalah vektor R ya. Terus vektor V-nya arahnya ke sini ya. Vektor V-nya arahnya ke sini. Ini V-nya. Sudutnya yang mana, teman-teman? Sudutnya yang mana? Ada yang bisa annotate gak? eh ya apa yang ngomongnya? Yang di luar segitiganya, Kak. Ini. Di luarnya. Ini. Atau yang mana? Iya. Yang ini. Gimana? Yang ini kah? Atau yang ini? Yang luar. Yang ini. Ya. Oke. Sesuai nggak sama alfanya? Ini sudut sudut Enggak, sudut lancip atau tumpul? sudut lancip. Maka gimana? Berarti sudutnya yang mana? Yang di dalam. Yang ini. Ini. Iya. Ya. Oke. Sekarang tadi R-nya berapa? 1,019 ya. Ya. Kalau misalkan aku tarik garis ke seberangnya, perhatiin ya. Aku tarik garis ke seberangnya.
Jaraknya berapa ini, Kai? Garis Jarak merah ini berapa? Jaraknya? yang putus-putus. Enggak, yang ini. Sama. Sama ya? Sama. R-nya sama. Arah geraknya kemana? Ke sini ya? Ups. Ya, arah geraknya mungkin ke sini. Sudutnya yang mana? Yang ini. Iya. Oke. Tuh. Kalau gitu gimana dong? Alfanya berarti salah dong. Oh, kan nilai inverse alpha ada dua. Ah, Inversin. ah. Berarti yang ini berapa alfanya? Berarti Oke, aku kasih tanda dulu ya. Sebelum kamu jawab, aku kasih tanda dulu. Ini itu perinya ya. R peri, apelionnya di sini. Oke. Berarti berapa tadi? 131,6. Berarti misalkan sudutnya beta, beta berarti 180 minus alfa. Berarti tadi 131,6. 6. Berarti segini jawabannya. Untuk yang di anomali benar 260 kan yang ini. Berarti jawabannya yang ini. Hmm. Gimana? Jawabannya yang ini atau yang ini? Anomali benarnya yang mana? Yang posisi ini atau yang posisi ini? Satu atau dua? Yang dua. Dua. Sudutnya lancip atau tumpul ini? Lancip. Berarti jawabannya yang Yang alpha. oke. Yang Kenapa lain bisa setuju? alpha? Yang lain? Setuju yang lain? Hmm. Gimana teman-teman? Bingung Kak. Oke. Jadi jawabannya salah ya. Ini salah. Salahnya ini udah dari awal ya. Udah dari awal banget. Yaitu dari penentuan sudutnya. Dari penentuan sudutnya ini salah. Kenapa? Contoh ya. Contoh. Kalau misalkan aku punya dua vektor. Vektor A, ini vektor B. Sudut antara mereka berdua yang mana? Yang ini ya. Ya kan? Ini sudut antara mereka berdua. Nah, tapi sekarang gimana kalau misalkan aku bikin seperti ini? Ini B, vektor B, terus vektor A-nya ini. Sudutnya yang mana? Apakah yang ini? Iya. Oke, kalau gitu bersesuaian nggak sama yang ini? Oh, enggak. Enggak ya. Artinya, sudut antar dua vektor itu, sudut, ini harus kalian penting, harus kalian ngerti banget ya tentang vektor ya. Sudut antara dua vektor harus, ini ingat ya, harus dari pangkal ketemu pangkal. Pangkal, kalau aku ngomong pangkal, kalian ngerti gak maksudnya apa? Iya. Awalannya ya. Ini kan berarti kepalanya nih, kepalanya si B. Ini pangkalnya si B. Gitu. Ini kan pangkal A ketemu pangkal B kan. Maka sudut mereka berdua adalah yang ini. Gitu. Ingat sudut antar dua vektor itu harus dari pangkal ketemu pangkal. Maka kalau di gambar yang kanan, sudutnya gimana?
Ingat, vektor itu selalu bisa kita perpanjang selama dia di garis kerja vektor. Maksudnya gimana? Kalau B-nya itu jalan terus, B-nya jalan terus, dia kan arahnya ke sini ya. Kalau kita biarin, dia tetap jalan ke sini kan. Nah, ini yang disebut dengan garis kerjanya, gitu ya. Maka kalau kita perpanjang B, ini jadi seperti ini. Maka sudutnya adalah yang ini, gitu. Bukan yang ini. Oke? Paham? Oke. Oke. Paham. Kalau gitu, berarti jelas ini salah ya, bukan sudutnya bukan yang ini. Caranya gimana berarti? R-nya dipanjangin. R-nya dipanjangin, betul. R-nya dipanjangin, maka sudutnya adalah yang ini kan. Ya, Anggaplah theta 2. Nah, sekarang theta 2 tumpul apa lancip? tumpul. Tumpul, artinya jawabannya Beta. yang beta. Kalau yang ditanya yang di posisi ini, kita lihat ya. Kita perpanjang R-nya, tumpul apa lancip? Ah, lancip. Lancip. Artinya, untuk yang posisi satu, jawaban yang ini. Ini satu, ini dua. Nah, cara bedainnya gimana? Cara bedainnya, sudut antar dua vektor itu akan lancip kalau dia belum melewati jarak terjauhnya. Oke? Belum melewati jarak terjauhnya. Belum melewat apelion. Kalau dia udah melewati jarak terjauhnya, dia itu sudutnya akan tumpul. Kalian bisa lihat, bandingin aja posisi ini. Maka R yang ini. Kan arah geraknya ke sini dong. Gitu kan. Kita panjangin, ya ini masih lancip gitu kan. Sekarang gimana kalau di sini? Arah geraknya mana? Dia pulang dong, balik. Sorry, ini terlalu ekstrim. Misal di sini, dia mau balik kan, mau balik ke peri kan. Ini kalau kita panjangin R-nya, maka sudutnya adalah yang ini kan, Oh iya. gitu. Ya, 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 ya. Jadi pinter-pinter lihat dari clue soalnya ya teman-teman ya. Bisa bisa juga kita lihat dari anomali benar. Berarti kalau misalkan anomali benarnya udah lewat dari 180, berarti kan kita ambil yang tumpul gitu kan. Seperti itu. Gitu deh cara bedainnya. Ada yang mau ditanyain sampai sini, teman-teman? Tidak ada, cuma perlu memahami lagi. Gimana tuh? Coba, kalau misalkan ada yang mau ditanyain, silahkan. Kayaknya kalau lanjut ke materi MBL 2-nya nanggung ya. Mending nanti malam aja ya. Hmm. Kalau bisa, nanti pas kalian belajar, belajar benar-benar ya teman-teman ya, untuk yang dasar-dasar ini ya. Supaya kita gampang nanti belajar MBL 2-nya. Oke, Benar-benar Kak. pahamin tentang momentum sudut, benar-benar pahamin tentang energi, pahamin tentang posisi di orbit, pahamin hukum Kepler ya. Gimana, ada yang mau tanyain? Tidak ada. Tidak ada. Kayak yang lain aman? Untuk Lydia dan Dika aman? Sepertinya aman, Kak. Oke, mantap. Hmm,
Kalian bahas apa lagi ya? Masih ada sisa waktu. Kalian ada yang mau dibahas lagi atau mau dicukupkan? Kalau momentum sudut spesifik itu apa, Kak? Untuk momentum sudut spesifik itu sebenarnya simpel banget ya. Cuman tinggal momentum sudut biasa. Tapi kan kalau momentum sudut biasa itu kan ada pengaruh ini ya. Ada pengaruh massa si objek ya. Di sini kita nggak mau peduliin massa si objek. Maka artinya momentum sudut spesifik itu kayak momentum sudut biasa. Cuman kita buang pengaruh massa. Makanya di sini dibagi sama massa. Gitu. Hmm. Simpel itu doang momentum sudut spesifik. Terus mungkin belajar vektor dikit-dikit ya teman-teman ya. Vektor lumayan penting. Bukan lumayan sih, penting banget ya vektor itu. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyain? Tidak ada. Oke. Kalau gitu untuk pertemuan hari ini kita cukupkan dulu ya. Hari ini. Kali ini ya. Ntar malam kan ada lagi ya.